ayo dong Pak Direktur PDAM, apa yang bisa kita lakukan? Masa mata air goyangan cuma sekian aja bisa dinaik kan gitu ya. Nah ini yang perlu kita, oke lah untuk hidroponik ini kita bisa ketemu, tapi kita pikirkan masalah fasilitas apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman atau calon-calon pelaku pertanian modern ini, terutama dari pemerintah sendiri. Kalau sudah banyak. Selamat malam kepada Pak Moderator, Pak Ketut Skandie, kemudian Pak narasumber, Pak Yudi Paskusuma, kemudian Yudi Sinarbawe. Hari ini kita bicara masalah pertanian hidroponik dan hidroganik. Nah ini kan hidro dia, air konsepnya seperti itu. Walaupun ini bukan apa namanya, kan isu yang kita mau dorong ini kan pertanian beberapa bulan ini di Nusa Penida, karena memang pariwisata begini, pandemi begini, sehingga Brotherhood Nusa Penida, teman-teman Brotherhood ini menginisiasi untuk adanya semacam diskusi pertanian, apa yang bisa dilakukan pada saat pandemi ini, sehingga setidak-tidaknya merubah mindset kita, cara berpikir kita, bahwa tidak satu-satunya pariwisata yang akan ukur untuk kehidupan di Nusa Penida khususnya. Dan nah kali ini kita bicara masalah hidroponik dan hidroganik. Nah sebelum itu saya akan diskusi ini kan saya coba arahkan Pak Indi nanti jadi moderator. Ini ada 2 sesi sebenarnya, sesi penjelasan dari narasumber. Pak Yudi akan menjelaskan hidroponik mungkin 10 menit, kemudian Pak Sinarbawe, Pak Gede Sinarbawe akan bicara pertanian hidroganik 10 menit. Nanti lebih banyak kita diskusi Pak, karena di sana pendalaman lebih teknis. Nah kalau misalnya nanti kemudian hari ada pendalaman saya ketemu langsung dengan pihak ini. Nah untuk itu Pak Ketut Skandie, saya persilakan untuk memulai memandu, karena kan Pak Skandie ini sudah punya hidroponik, dia tahu lebih dalam tentang Nusa Penida nanti, karena Pak Yudi juga selain di Nusa Penida juga di beberapa tempat saya lihat mengembangkan hidroponik, sehingga bisa sharing ilmu. Silakan Pak Ketut Skandie. Baiklah Pak yang sekalian, bisa Swastiastu. Kenalkan dulu, nama saya Ketut Skandie. Saya pilihan di fotografi dan sekarang menekuni pertanian hidroponik di Nusa Penida. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam Pak. Saya mau menanyakan, mungkin teman-teman belum tahu tentang hidroponik karena ini masih baru di daerah Nusa Penida. Untuk lebih jelasnya kita perlu tahu apa itu hidroponik, pengertian hidroponik. Tolong Pak jelaskan kelebihan dan kekurangan dengan pertanian konvensional. Kita persilakan pertanian hidroponik, misalnya bahan, alat-alat yang perlu disiapkan, terus sistem yang cocok yang mungkin bisa diterapkan tentang mengenai hidroponik, dan distribusi dari hasil dari hidroponik, dan kontinuitas keberlangsungan dari pertanian kita yang telah bangun. Mungkin Pak Yudi tolong dijelaskan tentang hidroponik. Kami persilakan. Saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Skandie dan rekan-rekan semua, kawan Sukadana yang telah mengundang kami sebagai narasumber. Sebenarnya sih yang baru, masih belum begitu fasih tentang hidroponik.
tetapi kebetulan karena memang aktivitas kami saat ini lebih banyak di hidroponik, jadi mungkin bisa sedikit sharing. Maaf, mungkin tidak terlalu banyak yang bisa dibagi karena keterbatasan saya sendiri. Oke, hidroponik berasal dari dua suku kata pada intinya, hidro dan ponik. Seperti kita ketahui, hidro adalah air, ponik adalah kekuatan. Jadi kekuatan atau sumber makanan itu didapatkan dari air. Ada beberapa sistem yang bisa dipakai dalam hidroponik. Jadi ada NFT, ada TFT, ada WIC, ada juga aeroponik. Untuk saat ini yang saya lihat lebih optimal dilakukan, terutama dari beberapa proyek yang saya lakukan di Nusa Penida. Saya ada beberapa di sana, di Banjarnyu, di Hotel Arsa Santi, di Mentigi, kemudian di Suwana. Saya lihat di sana lebih banyak dan lebih bagus mempergunakan sistem DFT, di mana air dan nutrisi tetap ada dalam tandon atau mohon maaf dalam pipa-pipa yang biasa kita pakai dalam media tanam. Untuk saat ini peminat daripada hidroponik lebih banyak di kalangan anak muda karena kita di sini menawarkan sebuah teknologi. Untuk diketahui hidroponik bisa memaksimalkan berbagai macam teknologi yang dipergunakan. Seperti saat ini saya mempergunakan smartphone saya untuk menghidup atau mematikan pompa, mengecek air dalam kandungan nutrisi dalam tandon. Jadi tinggal klik satu aplikasi, kita bisa kontrol segalanya. Dan saat ini anak muda yang sudah tidak tertarik dengan pertanian sudah mulai saya motivasi mereka untuk bisa kembali bertani dengan apa yang mereka suka, yaitu teknologi. Di Nusa Penida, karena karakter, ada beberapa yang saya petakan tentang karakter air. Jadi untuk di daerah yang menggunakan mata air nanti dikoreksi saya, di Penida itu sedikit asin, jadi agak sulit untuk dipakai dalam bercocok tanam hidroponik. Yang bagus di Guyangan karena karakternya netral. Jadi yang paling bagus lagi justru aerasi. Jadi untuk beberapa tempat yang saya bangun sistem hidroponiknya, saya anjurkan pakai aerasi karena kadar pH-nya paling bagus di sana. Untuk pasar, ini yang paling sulit untuk pasar hidroponik karena pasarnya berbeda, tidak bisa disamakan dengan sayur-sayuran atau buah yang ditanam secara konvensional. Pertama karena teknologinya cukup mahal, kita harus investasi berapa perlengkapan, berapa alat yang memang harganya lumayan tinggi saat ini. Meskipun kami sudah berusaha untuk mempergunakan recycle seperti botol air mineral bekas, box bekas es krim, tapi tetap nutrisi, kemudian ada listrik yang cukup mahal, sehingga saat ini hidroponik sendiri kalau di dataran, di Bali, kami tidak bisa bersaing dengan pertanian konvensional. Kami membuat pasar sendiri. Untuk saat ini saya sudah meletakkan beberapa modul atau instalasi hidroponik di hotel-hotel dan restoran, di mana pasarnya sudah di-up lagi. Jadi ada pasar yang berbeda nanti, yang berarti akan artinya sebuah sayur sehat atau makanan sehat waktu dikonsumsi. Nah, untuk Nusa Penida ini spesial karena tidak semua jenis sayur bisa ditanam di Nusa Penida. Jadi kedepannya ini merupakan komoditi, yaitu yang bisa menjadi nilai ekonominya sangat tinggi.
karena kita ketahui sendiri karakter tanah di Nusa Penida tidak begitu subur. Jadi yang bisa dipergunakan hanya sistem hidroponik ini. Untuk saat ini memang saya belum pasti tidak begitu secara global menghitung berapa jumlah kebutuhan di Nusa Penida. Mungkin Pak Wayan Sukudana bisa menjawab itu, tetapi kedepannya saya lihat ini menjadi prospek, terutama ketika kita bicara masalah Pergub 99/2018, di mana setiap hotel restoran harus memberi produk pertanian lokal. Ya mungkin cuma sekian yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi saja lebih banyak, karena ya kita buat santai saja. Ya gitu Pak Wayan, mungkin dari saya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya panjang lebar. Jadi sistem hidroponik ini adalah memanfaatkan air sebagai media untuk untuk menghidupi jenis tanaman yang kita tanam dengan nutrisi tentunya. Kalau air aja mungkin tidak mau hidup ya. Tidak mau, iya betul Pak. Ya, terus keunggulan ini dari pertanian hidroponik adalah kita bisa mengontrol kadar air melalui aplikasi. Terus air yang cocok adalah air pump dari buyangan. Masalahnya air dari buyangan keluarnya tersendat. Itu masalahnya Pak. Terus terang di tempat saya dulunya airnya deras sekali, tapi air ini dari bulan Desember tahun lalu airnya tidak mengalir Pak. Saya mencoba dengan air bor, air sumur, halaman saya jadi mati ya Pak. Ya baiklah saya. Halo Pak Gede. Selamat malam Dad. Hidroganik. Terus hidroganik saya baru dengar dari Pak Wayan Sukudana. Mungkin Pak dia bisa jelaskan apa perbedaan antara hidroponik dengan hidroganik. Terus bagaimana sistem daripada hidroganik tersebut, apakah sama memakai nutrisi dari Abimix yang kita pakai di hidroponik atau hanya menggunakan pupuk biasa seperti organik yang kita buat seperti fermentasi dari tanah kompos atau lain sebagainya. Terus apakah bisa maksimal tumbuhan yang kita tanam dengan sistem hidroganik itu? Tolong dijelaskan Pak. Selamat malam, terima kasih Pak Ketut Sukandia. Oke, sebenarnya hidroganik itu adalah petani hidroponik, namun menggunakan sistem organik, di mana bahannya medianya juga sama dari pipa, air juga, namun bedanya menggunakan media tanah dari campuran pupuk kompos dan pupuk pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Kalau yang pupuk organik padat kita gunakan seperti kotoran sapi, habis itu kita fermentasikan menggunakan mikroba. Nah, setelah itu kita campur menggunakan pupuk organik cair. Itu kita buat seperti beras yang saya coba beras, habis itu maksudnya air berasnya yang saya gunakan. Habis itu saya gunakan air daun sirsa, saya gunakan, saya campur jadi satu. Nah, habis itu saya fermentasikan, saya gabung jadi satu. Nah, saya aduk. Habis itu saya biarkan selama 4 hari yang bagus. Karena saya melakukan percobaan fermentasi yang sehari dan yang 4 hari. Kalau yang sehari itu saya campur semuanya, saya langsung masukkan ke aqua. Habis itu saya masukkan benih aja. Nah, yang
fermentasi yang 4 hari itu saya skop istilahnya, atau apa bahasa Indonesia itu, bungkus pakai plastik itu selama 4 hari. Habis itu saya masukkan ke fermentasi aerob. Habis itu saya masukkan ke gelasnya beserta benihnya. Ternyata yang bagus tuh yang 4 hari daripada yang 1 hari fermentasinya. Untuk tanamannya bagus, seperti yang saya lihat kan ada 2 macam sih. Ada yang kuning, itu kalau yang kuning itu tergantung dari fermentasinya sebenarnya. Fermentasinya 1 hari itu yang kurang bagus, yang 4 hari hijau dia gitu. Sementara sih cocok sementara itu kalau dicoba gitu. Oke, sekian Pak Dut, terima kasih. Oh, yang sebenarnya Saya coba tanya kepada Pak Yudi ini. Pak Yudi, saya kan sebenarnya tertarik dengan hidroponik kan, tertarik pada hidroponik. Tapi kalau saya menjadi agak kurang berani kemarin itu buat hidroponik, karena memang rentan dia kan, rentan seperti Pak katakan tadi, kalau airnya salah, pH-nya salah, layu dia. Nah justru saya tertarik sekarang hidroganik. Bukan berarti ini kan hidroganik itu kan sebenarnya media tanamnya saja berbeda, tetapi saya melihat justru ini sebenarnya hidroponik ya kan, cuman dia memakai organik. Mungkin dari sisi Pak Yudi, ini kan kita mencari yang pas di Nusa Pida, dan saya mau tanam bawang ini 2000 lubang ini, saya nggak main-main kalau letaknya banyak nih. Nah ada ini saya tanam bawang 2000 lubang, saya kemudian juga koran. Cuman pertanyaan saya ke Pak Yudi, ada nggak saran bagi saya, karena kalau hidroganik itu seperti apa yang harus, apakah ada kombinasi dengan yang Pak lakukan? Karena Pak tadi bicara masalah apa namanya itu aplikasi. Nah untuk Gede Sinarbawe, Pak Gede, ini kan Pak Gede baru sebulanan ini kan, sebulanan ini kan. Nah pertanyaan saya, apa yang melandasi Pak Gede bisa yakin ini berhasil? Karena orang sudah investasi, dan ini kan harus yakin. Apa yang melandasi keyakinan itu hidroganik itu lebih baik dari hidroponik dan konsep yang berbeda itu, dari sisi pasar maupun dari sisi budidaya? Silakan Pak Yudi lebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Wayan Supidana. Menarik sekali Pak, kalau kita bicara masalah pertanian ini Pak. Dengan sistem yang kita katakan hidroganik, hidroponik, aquaponik lagi Pak. Aquaponik lebih keren lagi Pak tantangannya Pak. Kita pakai kotoran ikan. Tapi masalahnya kita nggak bisa mengatur kadar amonia dalam air tersebut ketika ikan terlalu banyak dan berlimpah. Hidroponik memang lebih gampang kita katakan, karena AB mix melimpah kita dapatkan, dan untuk pH itu bisa kita atur. Untuk pH yang terlalu tinggi, misalkan di atas angka 7, kita bisa pakai pH down ya. Atau pH-nya terlalu rendah, kita pakai pH up. Masih bisa diatur. Untuk hidroganik sangat baik, bagus, karena ini juga baru bagi saya antara hidroponik dengan organik. Saya lihat permasalahannya ke depan itu adalah kesulitan untuk mendapatkan nutrisi yang organik, karena kita butuh waktu untuk fermentasi dari nutrisi. Tapi akan menjadi hal yang sebuah keragaman, Pak. Kalau saya melihat ke depannya, memang sebuah sistem hidroponik itu banyak hal bisa dilakukan. Contohnya kita pakai media tanah, tapi kemudian lantas disiram dengan nutrisi hidroponik atau AB mix. Bisa saja. Saya punya pohon pisang Cavendish. Di rumah saya tanam pakai tanah, tapi saya siram dengan AB mix. Tapi sekarang sudah mulai akan keluar bunga. Itu baru umurnya 8 bulan.
Nah, saya lihat di sana ada tingkat keberhasilan dalam menggunakan sistem hidroponik ini. Bawang sendiri juga bisa, Pak Wayan, kita bisa pergunakan sistem hidroponik. Saya lihat dari beberapa YouTube yang saya tonton, karena untuk coba saya belum sempat, karena mohon maaf, lagi kehabisan waktu untuk buat modulnya. Memang untuk saat ini yang saya lihat hidroponik justru lebih kedepannya lebih bagus, tetapi ya kembali lagi kita harus coba cari solusi untuk mencari nutrisinya, kan gitu Pak? Iya. Pak, sebenarnya. Oke. Terima kasih Pak Yudi, Ini kan ada kalau dari SWOT ini kan ada strength, ada weakness-nya kan. Betul Pak. Kemudian Pak Gede, silakan Pak Gede, pertanyaan saya, Pak Gede kan yakin hidroganik ini memberi harapan baru. Saya terus terang mau ikut ini. Nanti saya belajar, Pak Yudi saya undang ke sini, kita diskusi. Kemudian Pak Gede Sinar Baul, kenapa yakin hidroganik ini memberi harapan baru terhadap Nusa Penida? Tentang pertanyaan ini, silakan Pak Gede. Oke, terima kasih Pak Yan. Hidroganik sebenarnya Pak Yan, kita bisa tumpang sarikan juga Pak Yan. Kalau misalnya untuk tumpang sari, ada saya coba itu padi, mungkin yang lain juga bisa kayak bawang dan lain sebagainya. Di bawahnya saya taruh ikan, gitu. Kedepannya saya lihat selain pariwisata, semoga pariwisatanya cepat pulih kembali, kita juga bisa distribusikan ke pariwisata juga Pak Yan. Gitu. Nah kalau untuk ikannya juga bisa kita manfaatkan Pak Yan. Contoh kalau umpamanya padi, kalau sistem tumpang sari, padi, ikan atau sayur, saya coba juga sayur di sampingnya itu. Semoga mau. Untuk kedepannya untuk menopang pangan di Nusa Penida juga Pak Yan. Jika itu berhasil, gitu. Menopang pangan di Nusa Penida, karena saya pikir juga jika kita mengandalkan pariwisata saja, jika terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kecuali pangan. Pangan mungkin jika kita banyak punya padi atau yang lainnya, organik juga bisa kita hidup sehat juga, selain kita distribusikan ke luar Bali kalau bisa, ya kan, untuk cukup kebutuhan Nusa Penida aja sudah sangat bersyukur kita. Selain ikan juga kita kelola ikannya, mungkin yang bagi yang kreatif, kalau umpamanya kita kita jual ikannya selama masih padinya ada di sana, kan juga sama seperti yang dibilang seperti Pak Yudi tadi, untuk pengelolaan ikannya karena kotoran terlalu banyak juga kan sangat sulit. Mungkin ikannya kita jual, kita kuras lagi airnya, baru lagi pembibitan baru untuk ikannya, begitu. Setelah itu harapan kedepannya juga biar tidak seperti kita berkaca pada pariwisata sebelumnya juga, dimanapun di Bali, terutama di Bali dan Nusa Penida khususnya, buat satu kelompok Pak Yan, kelompok jika berhasil, maupun hidroganik maupun hidroponik, sayuran maupun semua berbentuk pangan, itu kita buat kelompok. Setelahnya biar tidak seperti pariwisata Pak Yan. Selain itu juga kita contoh kita di Mantigi kita buat pasar A untuk hidroganik maupun hidroponiknya, untuk makanan sehat, pangan sehat. Itu kita buat kayak gitu. Yang punya 1 hektar kan biar tidak perang harga juga Pak Yan, gitu. Yang punya 1 hektar juga kan bisa, saya punya banyak ini, saya jual murah saja. Sedangkan yang punya sedikit kan gimana bisa jualnya juga, kayak gitu Pak Yan. Nah jika kita buat satu wadah, mungkin A nomor 1, nomor 2, nomor 3 petaninya, kita taruh di sana, jadi harganya semuanya sama, kayak gitu untuk kedepannya. Nah begitu dari saya, terima kasih. Oke. Kan saya Mang Jarod, saya tertarik dengan hidroganik. Bisa nggak dikasih gambaran sedikit mengenai biaya kalau mau mengembangkan, mungkin untuk pemula aja,
untuk pemula, saya pemula mau mengembangkan hidroganik itu apa saja yang harus saya lakukan? Itu aja dulu. Oke, terima kasih. Oke, untuk hidroganik itu yang perlu disediakan. Mungkin yang saya lakukan sekarang ini penghabisan dananya kurang lebih 9 juta gitu, dari pipa peralon, habis itu kita buat kolam juga, terpal, selain itu ada mesin untuk pengairannya, butuh baja ringan juga, asbes untuk pembuatan terpalnya. Tunggu saya coba kasih fotonya sedikit. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Yang kayak gini depan saya ada Oke. Ini ada terpalnya juga, ada untuk kolamnya, untuk pengairan airnya. Jadi airnya dia berulang-ulang di sini. Kita bisa tanam isi benih ikannya juga di dalamnya. Kalau sebenarnya saya isi juga ikan nila di dalamnya. Terus itu selain itu pupuk ikan nila juga bisa digunakan pupuk padi. Selain itu asbes di samping sebelah kiri itu untuk sebagai tanggulnya saya gunakan asbes. Jadi dia lebih rapat jadinya untuk pembuatan kolamnya. Gitu. Begitu Pak, terima kasih. Terus untuk medianya itu apa perlu ada jaring atau emang nggak usah? Kain apa namanya? Maaf. Paralel ya? Paranet. Apa perlu paranet atau tidak? Paranet yang dimaksud itu jaring itu. Ya, yang di atasnya itu. Sebenarnya untuk kalau yang di sini enggak sih isi jaring, tapi kalau anginnya kencang, kita kan dominan anginnya kencang, untuk antisipasi biar padinya juga enggak berubah, kita gunain jaring yang hitam itu, biar anginnya kencang juga masuk ke padinya sedikit, enggak begitu keras. Lebih bagus seperti itu. Kalau padi terutama dia kan membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak ketimbang sayur. Kalau sayur, iya. Jadi kalau terlalu panas juga mungkin bisa layu atau gimana. Itu kalau padi nggak butuh sinar matahari yang banyak, lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak De. Mungkin kendala utamanya kita nih air. Mungkin perlu dipertimbangkan juga. Air aja seminggu sekali dong. Minum paling benar tanam. Oke, kalau air sebenarnya bisa ditampung di kolamnya. Sekali kita ngisi sampai panen bisa kita taruh di sana. Begitu. Pas airnya mengalir, mungkin bisa kita tampung air di sana sampai panen juga bisa. Gitu. Terima kasih. Pak Yudi, tambahkan Pak Yudi. Masalah pertanyaan Mas Jarod itu sebelum ke pertanyaan Gus Hel ini. Iya, menarik tentang air di Nusa Penida. Untuk diketahui, memang sistem hidroponik dan hidroganik ini sangat tepat dipergunakan atau dilakukan di Nusa Penida karena keterbatasan dari air tersebut. Untuk diketahui bahwa air yang dikonsumsi oleh tanaman atau air yang kita habiskan itu maksimal 90% diserap oleh akar. Beda kalau kita nyiram di tanah secara konvensional, air yang diserap oleh akar cuma 20%. Jadi solusi yang bisa kita lakukan ya kita buat tandon air yang besar, kita buat cubang dan ambil air dari sumber air yang memang tidak asin rasanya, atau mungkin hubungi Pak Wayan Sukadana untuk beli RO-nya. Ya jelas air memang kendala, tetapi masih bisa kita efektifkan untuk mempergunakan atau kalau kita pakai sistem hidroponik atau hidroganik ini. Jadi 90% sudah pasti diserap oleh akar.
Jadi ini menjawab dari kesulitan air tersebut. Untuk yang lain, masalah biaya itu kembali lagi tergantung dari seberapa besar kita akan buat. Makanya kalau saya ditanya biaya susah ya jawab. Harus ketemu dulu, datang dulu, survei dulu, melihat seperti apa yang akan dibangun, apakah sistem hidroponik atau hidroganik. Nah, untuk masalah bagaimana dan apa yang menjadi prospek ke depannya, hidroponik dan hidroganik itu sangat-sangat luas dan lebar. Besar sekali prospeknya Indonesia Penida. Karena apa? Kalau kita buat sebuah destinasi wisata, agrowisata, ini belum ada yang saya lihat. Apalagi kemudian dicampur dengan sistem agrowisata dan edukasi di sana. Turis sekarang sudah bosan melihat yang namanya makanan-makanan ready on plate. Mereka ingin terlibat langsung dalam proses. Contoh, mereka datang ke agro kita, kita berikan sebuah melihat. Saya melihat sendiri ada beberapa rekan-rekan yang saya kenal di Sakti, Mentigi, Kutampi, mereka sudah melakukan hidroponik, Pak. Nah, perlu diketahui kita masih liar semua, Pak. Jadi kita tidak bisa bergerak ke satu satu arah, satu visi, satu misi. Nah, mungkin dengan ada Pak Sukadana di sini yang punya jaringan luas di sana, apalagi ada PHRI yang bisa membackup nantinya. Kita buat sebuah kelompok tani yang dimana kita bisa memberikan jalur distribusi buat rekan-rekan yang melakukan atau pelaku pertanian modern ini, agar kedepannya makin banyak petani-petani muda yang bisa kita ajak bergabung. Contoh bisa Kuningan, bisa Lembongan, di sana sangat minim sekali. Ada beberapa yang sekarang sudah tidak aktif lagi mempergunakan sistem hidroponik atau hidroganik. Sementara kebutuhan akan sayur mayur, akan pangan sangat tinggi di sana. Nah, kenapa kita tidak mulai dari sekarang? Kita buat sebuah kelompok tani yang nantinya katakan menjembatani ke pemerintah untuk segera membangun fasilitas aliran air dari guyangan tersebut, sehingga kita punya bargaining point yang kuat nanti. Nanti melalui kelompok tani ini juga kita bisa membuat penentuan harga dan konsep-konsep kepariwisataan yang bisa kita gabungkan dengan pertanian ini. Dan kemudian ke depannya saya lihat sih makin banyak juga anak-anak muda kita bisa masukkan ke dalam kerjasama dengan sekolah-sekolah. Di Kelungkung ini di SMA 1 sudah sering datang ke rumah saya untuk sekedar belajar dan hidroponik. Dari Indonesia Penida kayaknya akan sama seperti itu. Coba dibuatkan sebuah tempat, misalnya tempatnya mantan murid saya ini. Boleh. Boleh juga di Bukit sekalian. Jadi kita buatkan sebuah tempat di sana, di mana di sana ada pariwisata, kemudian ada edukasi, ada pertanian. Nah, kita juga bisa kawinkan ini OPD yang sekarang sedang saling ego gitu ya. Kita kawinkan, katakan dinas pariwisata dengan dinas pertanian, kemudian dengan dinas pendidikan, dinas perindustrian, koperasi. Nah, ini kita ajak memikirkan apa yang bisa kita lakukan di Indonesia Penida. Kemudian kita dorong, ayo dong Pak Direktur PDAM, apa yang bisa kita lakukan? Masa mata air guyangan cuma sekian aja bisa dinaik kan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lah untuk hidroponik, hidroganik ini kita bisa ketemu, tapi kita pikirkan masalah fasilitas apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman atau calon-calon pelaku pertanian modern ini, terutama dari pemerintah sendiri. Kalau sudah banyak ada yang membutuhkan, mungkin ada sebuah bargaining point nanti, daya tawar atau pemikiran bagaimana nanti ke depan agar bisa
menambah debit air yang bisa dinaikkan dari peguyangan ini. Mungkin begitu saja, Pak narasumber, Pak Ketut. Ya, baiklah Pak. Betul sekali, saya sudah ada instalasi PDAM ke rumah saya, ke kebun saya, tapi airnya tidak mengalir sama sekali sampai sekarang. Bulan Desember mengalir, tapi kayak orang kencing aja aliran nanti itu cuma satu jam. Nggak bisa ditampung dalam satu ember pun nggak penuh dalam 1 jam. Itu Pak kendalanya. Pipanya udah ada, meteran pumpnya udah ada juga, tapi nggak ada airnya. Tolong disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang PDAM tersebut. Tapi itu yang lihat, kalau kita bisa buat sebuah organisasi di sana, kembali lagi itu pentingnya kita membuat organisasi, Pak Yan Skedana. Kita bisa mendorong nantinya, terutama jarang ada yang minta, petani itu minta air gitu ya. Kalau kita di Nusa Penida, apalagi kebutuhan primer di sana, pasti akan dipertimbangkan. Sayang sekali sekarang pariwisata sudah down seperti ini. Seharusnya dengan PAD yang didapatkan kemarin di Nusa Penida bisa dikembalikan lagi untuk kebutuhan yang sifatnya sangat-sangat penting, yaitu air. Tapi saya yakin Pak, nanti saya coba juga dekati Bapak agar bisa, apalagi sekarang Bapak ingin memajukan pertanian, karena saya dengar saya akan maju secara politik lagi ke depannya. Itu yang dia sampaikan ke saya. Dia akan buat sebuah gerakan, yaitu pertanian, atau dengan sistem entrepreneur masuk desa, dengan apapun itu. Kemarin dihubungi saya, ingin dilibatkan langsung di sana juga. Saya tekankan, mohon maaf, saya tekankan di Nusa Penida. Karena apa? Karena Klungkung sudah subur lah, tanahnya sudah subur. Saya poinnya ke Nusa Penida agar segera nantinya secara politik, karena beliau memegang katakanlah kekuasaan saat ini, bisa memberikan anggaran yang lebih besar atau menghibahkan dana untuk PDAM. Begitu Pak Wayan, mungkin bisa yang saya sampaikan. Terima kasih. Cuman begini Pak Yude, kalau kita bicara teknokratis artinya dari sisi ini kan kita mohon maaf Pak moderator ya, saya agak direct begini langsung ya. Begini, ini kan Klungkung ini 2/3-nya adalah Nusa Penida, 202,2 km persegi itu. Dari 315 itu kilometer persegi itu ada di Nusa Penida, 202,2 km persegi itu ada di Nusa Penida. Nah, kalau kita bicara pertanian kan lahannya ada di Nusa Penida 2/3-nya, tetapi sayangnya tidak subur karena tidak ada air. Nah, sekarang ada teknologi. Nah, Pak Bupati ada political will istilahnya, ada kemauan politik dari kebijakannya, dia akan mengembangkan pertanian. Pertanian itu bisa berkembang kalau ada air. Nah, seperti itu. Nah, cuman goodwill-nya ini, penerjemahan ini dari pemimpin daerah ini kan sudah ada political will, kemauan, kebijakan. Karena saya membaca itu kan ada kemauan dari cuman penerjemahannya ini baik dari Bapeda, saya tahu kan dari PU, kemudian PDAM juga. Ini kan perlu ada semacam batas waktu. Kalau sudah lama begini kan kasihan kalau tidak terrealisasi sampai akhir jabatan, apalagi kena pandemi begini kan, anggaran itu kan banyak dipangkas untuk bansos dan ini kesehatan gitu loh Pak. Nah, ini Pak Yudi kan bukan decision maker, tapi dari sisi kebijakan kita tahu lah, kalau tidak ada batas waktu terus molor-molor lah waktu ini kan agak repot ini gitu loh Pak. Ada nggak Q-nya terkait dengan batas waktu itu? Saya lihat begini Pak, menuju ke sana itu ada, karena untuk diketahui kita sekarang melalui dinas, bukan kita ya, dinas pertanian sudah memposting anggaran 300 juta untuk hidroponik kata miskin.
Nah, meskipun saya tidak diikutkan dalam tidak dimintakan pemikiran dalam proses penganggaran tersebut, karena saya sih ingin biar saya beberapa kali WA secara pribadi Kadis Pertanian untuk ikut diskusi lah, memberikan masukan sistem seperti apa yang bisa diberikan untuk kakak miskin ini. Ini 100 orang Pak, 100 instalasi hidroponik yang akan digelontorkan di 2020 ini. Nah, ada arah menuju ke sana saya lihat. Karena saya sendiri juga berikan masukan ke Bapak bahwa hidroponik itu adalah air. Kalau tidak ada air tidak bisa jalan. Kalau saya pemasaran gampang, saya bisa pasarkan melalui klien-klien atau konsumen saya di Ubud. Tetapi sekarang kita air, gitu. Saya pikir anak air ini sekarang. Bagaimana kita memberikan kebutuhan air kepada petani hidroponik ini? Mudah-mudahan Pak, dengan katakanlah arahnya sudah menuju ke sana, tapi kemudian kembali seperti apa yang Pak Wayan sampaikan, bisa waktu dari beliau menjadi bupati di Kelungkung bisa memikirkan masalah air itu. Mungkin begitu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Karena kalau sudah kita bicara masalah political will, goodwill, itu kan ranahnya pemerintah. Kita ini kan ya, kalau ngomongnya di pos tumbling istilahnya ini kan. Tapi bagaimanapun juga karena pemerintahan itu pilarnya adalah masyarakat, penting kita untuk bicarakan itu, karena apalagi bicara hidroponik dan pertanian dalam arti luas. Saya ada cubang isi air. Nah, cuma saya perlu tahu kira-kira satu lubang atau satu pipa itu memerlukan berapa air dia sampai panen. Anggap saja sayur hijau atau pakcoy itu berapa banyak sih dia perlu air sampai panen. Takutnya kan saya pakai air cubang yang saya gunakan untuk minum, saya pakai ke hidroponik, ternyata banyak ngabisin saya yang nggak minum nanti takutnya. Begitu kurang lebihnya Pak Wayan, pertanyaannya saya. Terima kasih. Ya, kalau satu pipa aja mungkin nggak begitu banyak ya. Kalau satu pipa mungkin tidak terlalu banyak memerlukan air. Kalau satu pipa mungkin kira-kira 20 lubang aja tadinya. Karena banyak pipa kan 4 meter ya. Di jarak 20 jadi 20 juga jadinya. Mungkin nggak terlalu banyak. Kalau udah besar itu baru banyak dia memerlukan air, karena penyerapan airnya lebih banyak dia. Mungkin nggak terlalu habis airnya gitu. Kalau banyak habis 10 pipa mungkin banyak lagi menghabiskan air. Kalau menurut saya kalau air pribadi cukup bagus juga. Banyak dia. Mungkin 1 liter aja mungkin cukup ya. Berapa liter Pak Dad? Air penida kayaknya bagus juga. Teman saya di Kampi pakai air itu, air dari penida itu bagus juga tanamannya. Itu sayur oke sama bayam mau dia subur. Ya mungkin dicoba dulu pakai air penida dulu ya. Baru kita pakai air cubang. Kasihan soalnya air cubang. Terima kasih Pak Tut. Kalau bisa dites dulu airnya, air penidanya pakai TDS namanya. Itu kalau ppm-nya terlalu tinggi mungkin nggak cocok, dia akan itu kandungan garamnya terlalu tinggi, mungkin HCl-nya terlalu tinggi, makanya kuning dia akan tanaman banyak garam.